Teman-teman percaya nggak sih sama hukum karma? Apa yang ditanam itulah yang dipetik. Seperti yang dialami seorang podcaster dalam film berjudul Tax, bergenre horor psikopat. Dalam podcastnya, dia membawakan topik berisi lawakan tentang video viral di internet. Nah, suatu hari, gara-gara dia ngetawain video viral seorang cowok, dia malah berakhir di rumah psikopat sadis yang tega merubah manusia menjadi warlords. Ngeri banget ya. Kira-kira dia bisa selamat dari psikopat ini nggak ya? Penasaran? Kuy, langsung aja kita ke ceritanya. Berlatar dalam sebuah studio, pemeran utama kita yang berkumis ini namanya Wallace sedang bikin konten bareng partnernya yang bernama Teddy. Di hari itu, mereka mengomentari seorang cowok yang memamerkan jurus samurai menggunakan pedang katana, salah satu pedang tertajam di dunia. Jahatnya, mereka ngetawain cowok ini karena skillnya payah banget sampai-sampai dia nggak sengaja memotong kakinya sendiri. Kasian ya. Bahkan mereka mengolok-olok cowok ini. Nggak apa-apa lah kakinya putus, yang penting kan dia jadi viral. Masih nggak puas, mereka berniat untuk mewawancarai cowok ini sebagai bahan lucu-lucuan di konten podcast mereka. Makanya Wallace langsung mendatangi rumah cowok itu. Sayangnya, sesampainya di sana, dia mendapati bahwa cowok itu udah meninggal. Bunuh diri karena nggak kuat dibully teman-temannya. Parahnya, bukannya turut berbelasungkawa, Wallace malah ngatain cowok itu bodoh. Lagi viral malah meninggal. Nah, sebelum pulang dia mampir dulu ke toilet sebuah bar. Di antara tumpukan poster di tembok ada sepucuk surat misterius yang mencuri perhatiannya. Penulisnya mengaku kalau dia punya pengalaman hidup yang unik dan lucu. Dia juga bersedia untuk diwawancara. Ya, daripada pulang dengan tangan kosong, gak ada salahnya kan dia coba untuk wawancara. Tanpa mikir panjang, dibantu Google Maps, Wallace langsung berangkat ke alamat yang tercantum dalam surat itu. Baru nyampe gerbangnya aja udah kelihatan horor banget. Akhirnya dia bertemu dengan orang yang akan dia wawancarai. Ternyata seorang kakek tua yang duduk di kursi roda. Kakek itu udah menyiapkan teh untuk menyambut kedatangan Wallace. Mulailah si kakek bercerita. Jadi pas masih muda kakek ini tuh seorang pelaut. Apesnya kapalnya karam. Dia terapung di tengah laut selama berhari-hari. Nah uniknya seekor warlus datang menyelamatkannya. Intermezzo ya teman-teman. FYI di jagat maya film ini dikenal dengan sebutan psikopat anjing laut. Padahal sebenarnya hewan dalam film ini tuh namanya warlus. Bedanya, anjing laut sirip depannya kecil dan tidak bertenaga. Jadi, anjing laut berjalan ke tepi pantai dengan cara menggoyangkan bagian depan tubuhnya. Sirip belakangnya lebih kuat dan digunakan untuk berenang di air. Sedangkan warlus punya gigi taring yang panjang, ukuran tubuhnya lebih besar. Warlus bisa bergerak ke dataran dengan sirip belakang dan bisa menggunakan 4 siripnya saat berenang. Selain itu, anjing laut lebih suka menyendiri jika dibandingkan dengan warlus yang suka bergerombol. Nah, sekarang kamu udah tahu bedanya kan? Kuy, kita lanjut lagi ya. Setelah menghabiskan segelas teh, tiba-tiba Wallace merasa ngantuk dan tak sadarkan diri. Anehnya, si kakek sama sekali nggak kaget. Dalam mimpi, Wallace bertemu pacarnya yang bernama Ellie. Ellie lagi ngomelin dia supaya berhenti bikin konten anfaedah. Jahat banget sih, dalam kontennya Wallace selalu ngetawain orang yang kena musibah. Keesokan paginya, Wallace tersadar di atas sebuah kursi roda. Si kakek bilang dia pingsan gara-gara digigit laba-laba beracun. Racunnya sangat mematikan, jadi sebelum racunnya menyebar, kaki Wallace harus segera diamputasi. Dia kira si kakek cuman asal ngomong, pas dia lihat bener dong kakinya udah hilang sebelah. Serem banget ya, kena karma kan gara-gara ngetawain musibah orang. Saat makan malam, bukan hanya lemas tapi tubuh Wallace nih malah gak bisa digerakin. Ternyata itu semua ulah si kakek. Akhirnya si kakek ngaku kalau dia berniat untuk merubah Wallace menjadi warlus. Semakin histeris saat dia melihat kalau si kakek ini sebenarnya bisa jalan, dia menjerit sekuatnya untuk meminta pertolongan. Ya percuma aja karena rumah kakek jauh dari pemukiman, gak ada orang yang mendengar teriakannya. Jadi gak akan ada orang yang bisa nolongin dia dan dia udah gak bisa kabur. Di sisi lain, Ellie khawatir karena Wallace gak pernah ngabarin. Tapi nggak terlalu peduli sih, soalnya Ellie lagi selingkuh sama partner podcastnya si Teddy. Tiba-tiba dering telepon berbunyi membangunkan Wallace dari tidurnya. Ternyata itu telepon dari Ellie, pas diangkat teleponnya malah mati. Dia telepon balik kan,
Tapi Ellie malah pergi gak bawa HP. Langsung dia nelpon Teddy, tapi malah diabaikan karena Teddy mau menikmati waktu bersama Ellie. Akhirnya dia mengirim voice note untuk meminta pertolongan. Duh, ketahuan kan sama kakek yang kemudian membuatnya tak sadarkan diri lagi. Keesokan harinya, Ellie baru mendengar voice note dari Wallace yang berisi permintaan tolong bahwa dia diculik oleh kakek psikopat kejam. Mereka pun cepat-cepat berangkat dan mencari petunjuk keberadaan Wallace. Di saat bersamaan, kakek itu lagi memotong-motong bagian tubuh Wallace serta menjahit kulitnya agar sesuai dengan rancangannya. Kakek ini bangga banget dengan hasil karyanya yang benar-benar mirip Wallace, lengkap dengan tari yang dibentuk dari tulang kakinya Wallace. Kejamnya lagi, kakek ini menarik Wallace ke dalam air, dipaksa untuk berenang supaya mirip sama kebiasaannya Wallace yang asli. Karena bobot dan bentuk badannya yang tak lazim membuatnya susah gerak, dia malah jadi tenggelam. Di dasar, Wallace menemukan fakta bahwa dia bukan korban si kakek yang pertama. Banyak banget bangkai Wallace palsu seperti dirinya. Di sisi lain, dari hasil penelusuran, Ellie dan Teddy ketemu sama seorang detektif. Ternyata, selama bertahun-tahun, detektif ini sudah menyelidiki kasus pembunuhan berantai, kurang lebih 24 korban lainnya juga ditemukan dalam kondisi tubuh berbentuk Wallace. Berhubung kasusnya Wallace berkaitan dengan korban lainnya, detektif ini mau bekerja sama membantu mencari Wallace serta menangkap pelakunya. Di sisi lain, kakek benar-benar terobsesi sama Wallace. Dia menikmati waktu kebersamanya dengan Wallace, memberi Wallace makan ikan mentah layaknya peliharaannya. Wallace yang sangat kelaparan pun melahap ikan mentah itu. Si kakek senang banget melihat Wallace semakin mirip dengan Wallace. Habis makan, si kakek lanjut ngajarin Wallace untuk berenang. Nah, di sini kakek ngelanjutin ceritanya. Dulu saat dia terdampar, sama sekali nggak ada makanan. Jadi demi bertahan hidup, si kakek terpaksa memakan Wallace yang udah menyelamatkannya. Semenjak itu dia merasa bersalah. Untuk menebus kesalahannya, kakek jadi terobsesi menghidupkan kembali Wallace penyelamatnya itu. Di sisi lain, Ellie, Teddy, dan detektif akhirnya menemukan petunjuk keberadaan Wallace. Nah, nggak jauh dari situ mereka mendengar ada suara teriakan. Langsung mereka berlari menuju suara itu. Ternyata kakek psikopat ini udah memakai kostum Wallace juga. Dia ngajakin Wallace untuk duel karena dia yakin kalau Wallace yang waktu itu dia habisin pasti punya dendam sama dia. Jadi dia mau Wallace melawannya. Menggunakan kesempatan ini, Wallace melampiaskan amarahnya dengan menusuk-nusuk kakek itu hingga tewas. Di akhir hayatnya, si kakek ini malah kelihatan puas dan tenang karena dia udah enggak merasa bersalah lagi sama Wallace yang udah nyelamatin hidupnya. Dia anggap balas dendamnya Wallace udah diwakilin sama Wallace. Setelah itu, Ellie dan Teddy benar-benar kaget menemukan Wallace dalam kondisi yang gak mungkin bisa kembali ke wujud manusia. Detektif yang gak tega itu mau menghabisi nyawa Wallace, tapi dicegat sama Ellie. Akhirnya, Ellie dan Teddy menempatkan Wallace di sebuah kebun binatang terbengkalai dan membiarkan Wallace yang udah jadi Wallace itu menghabiskan sisa umur hidupnya di tempat itu. Itu dia akhir ceritanya teman-teman. Gimana? Menurut teman-teman hukum karma itu nyata nggak? Komen di kolom komentar ya.